Kita langsung saja mengundang, ini adalah Kombes Kabid Humas Polda Metro Jaya, Raden Prabowo Argo Yuwono. Luar biasa, Pak. Biasa di luar. Bapak lancar banget tadi ngomongnya, padahal panjang, saya ngapalin Pak di situ. Oh gitu. Coba Anda ngapalin, siapa namanya? Lihat saya. Kombes Kabid Humas Polda Metro Jaya, Raden Prabowo Argo Yuwono. Selamat datang Pak. Silakan duduk. Ini menarik sekali nih Pak, karena kita baru saja bahas tentang narkoba, lalu baru saja kepolisian mengukir prestasi dengan 1 ton sabu. Ya. 1 ton sabu, 1 ton sabu tuh segede apa Pak? Segede Preti Asmara. Jahat. Mungkin gedean Preti. Oke, segede apa Pak? Ya, kalau dimasukkan mobil box itu ada 2 mobil itu saya. Mobil box ada 2 mobil. Wow. Nah itu, oke kita lihat headline-nya dulu, coba kasih lihat headline-nya. Ini adalah penggagalan penyelundupan 1 ton sabu. 1 ton sabu, lihatin. Polisi amankan 1 ton sabu di kawasan Anyer. Penggerebekan 1 ton sabu di Anyer terbesar di Indonesia. Widih. 1 pelaku tewas dalam penangkapan 1 ton sabu di Anyer. Luar biasa. Ini dia ya penggerebekannya ya. Penangkapan 1 ton sabu. Oke, baik. Itu kalau sudah diambil, diamankan biasanya dikemanain itu Pak? Tapi sebelum saya jawab Mas Dedi ya, saya ingin nyampaikan dulu. Betul. Bahwa dari bulan Januari ini sampai Juni ini untuk narkotika di Polda Metro Jaya dan jajaran itu ada yang kita tangkap sudah 2.947 2.947 iya, 6 bulan ini ya. 6 bulan. 6 bulan. Kalau kita bagi per bulan itu rata-rata 491. Iya, berarti 400-an per Ya, bulan. sehari itu antara 15 yang kita tangkap. 15. Nah, 15 sampai 16 kasus kita tangkap. Dan itu dari pengguna, penyelundup, Nah, pengedar. itu ada sabu terbanyak, itu 2.300-an sekian. Ada heroin, ada ganja, ya, macam-macam di situ. Ada bahan berbahaya juga ada di situ. Nah, jadi juga yang terbanyak adalah pengedar yang kita tangkap. Pengedar. Pengedar di situ terbanyak. Kemudian yang paling banyak adalah karyawan, usia produktif. Karyawan usia Ya, produktif. betul, yang pengguna Karena itu. stres mungkin. Ya itu macam-macam lah. Gitu. Ya. Oke. Karyawan usia produktif. Usia produktif. Itu pengguna. Pengedar. Pengedar. Iya. Maksud Anda berarti dia sebagai karyawan tapi dia ngedarin juga Ya, gitu. jadi dia selain pakai juga ngedaran juga. Ngedarin juga. Ya di situ. Kalau pemakai di bawah 1 gram kan dia pemakai itu. Tapi kalau sudah dia ada padanya itu di atas dari 1 gram kemudian menjual ke teman-temannya, itu kan otomatis kan pengedar di situ. Ya, benar. Tuh, dengerin Cika. Iya Pak ya. 491 per bulan. 421. 91 kasus sebulan. Kalau saya mah bersih. Oh iya Pak. Loh iya Ini Pak. Mas Dedi katanya siap berani nggak tes urin tapi tes rambut Pak. Gue mau berani, mau tes apa juga berani saya iya. mah. Nggak lihat badan gue begini. Oh iya benar. Sayang sama badan. Oh iya Pak ya. Bener kan? Betul itu. Sayang sama badan. Mau kirain sayang sama saya. Nah, lanjut. Kak, saya tadi tertarik pada Preti. Nggak terngiang-ngiang lo itu. Ini, Iya Pak, si Bapak. Siapa itu Pak? nggak tahu. Tapi menarik ya, maksudnya ini kita nggak usah sesumbar gitu ya. Tapi me as myself, saya sendiri memang saya dari dulu sangat amat anti tentang obat-obatan tersebut gitu ya. Nggak perlu jadi duta lah untuk anti ya, daripada jadi duta terus akhirnya ketangkep juga. Iya gitu malah malu kan ya. banget. Yang penting adalah kita sehat dah gitu aja. Betul. Nah ini Pak, dapat 1 ton sabu, pertanyaan tadi. Kalau ketemu 1 ton sabu dan sebagainya, ini dikemanain endingnya Pak? Ya, jadi kita kan kerjasama dengan polisi Taiwan ya, awalnya di situ. Kita sudah ada setiap minggu kita koordinasi, kita ada MOU. Kita juga polisi Polda Metro pernah ke Taiwan, ya kita ke Taiwan, kita koordinasi. Kemudian juga dari polisi Taiwan juga ke Indonesia, kita rapat. Nah, dan ini adalah yang 1 ton ini pengembangan. Awalnya yang dari Jakarta Utara itu kita nangkap sekitar 100 kilo. Yang dimasukkan di dalam tabung, kayak tabung itu. Yang besi itu ya? Besi itu. Yang tabung besi itu ya? Masukkan berarti dilas. Ya dilas. Kalau buka digergaji itu, nah di situ. Benar. Itu kita kembangkan kembali, akhirnya kita mendapatkan karena negara Indonesia itu luas, pantainya juga panjang, pengawasannya juga terbatas, jalur laut. Jalur laut. Jalur laut ini jalur laut yang 1 ton ini.
Gitu. 1 ton ini jalur Ya, jalur laut. Oke. Jadi ini kan di kemasan itu ada tulisannya Yunnan. Kalau Yunnan itu kalau kita lihat di peta itu kan di atasnya Vietnam ya, Yunnan itu. Kalau Yunnan itu mau ke Guangzhou itu harus melewati 1 kabupaten. Kemudian dari atas itu ada kapal nanti turun. Turun dia akan, kapal ini kan hanya BBM-nya 10 ton gitu ya. Jadi kan pasti dia bersinggah-singgah. Singgah di Johor, singgah di Singapura. Kemudian dia di atas Aceh itu ada kapal yang dari Myanmar tuh yang membawa 1 ton ini. Jadi pisah, mengisinya di tengah laut. Di tengah laut. Nah, tengah laut kemudian kapal itu turun lewat sebelah kanan Padang itu baru masuk ke Anyer. Jadi anggota sini kita dapat informasi itu kita buta duluan. Buta pokoknya, informasi cuma ada barang dari Taiwan mau dikirim ke Indonesia. Dari Cina ke Indonesia, orang Taiwan. Orang Taiwan. Oke. Kita menggunakan laut. Nah, kita awalnya buta dulu ya. Ini di mana nanti kita? Karena kita yang rawan ini adalah pantai-pantai di Jakarta rawan semua. Gitu. Yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada penduduknya itu yang rawan di situ. Kemudian kita dapat, singkat cerita dapatlah kita informasi itu. Jadi kita anggota ini sampai tidak lebaran Mas itu. Untuk nungguin ini, ngurusin anggota itu ya? untuk ngurusin ini. Itu ya, oke. Tidak Tapi lebaran, berhasil ya, ya Pak, ya? berhasil. Kita sampai kemarin terakhir itu sampai lapor Pak Kapolda itu, Pak kita udah nggak kuat Pak ini. Sabar, kita berdoa ini. Dapat Besoknya dapat langsung dapat itu. Oke. Itu udah mau putus asa itu Udah mau anggota putus itu, asa udah ya? putus asa. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong kalau gitu. Luar biasa banget, luar biasa sekali. Ya itu Pak, balik lagi ke pertanyaan saya. Itu dikemanain kalau sudah diambil? Nah, jadi ini kan semuanya kan narkoba itu terputus semua ya. Kita bos besarnya di Cina sana, dia yang mengendalikan semuanya. Nah, jadi kita kan kemarin menangkap 4 orang yang membawa 1 ton itu, 4 orang itu. Dan itu pun juga unik juga karena itu sabu dikemas biar tidak bisa kena air, dilempar di laut itu tidak dalam kondisi tetap bagus. Ya. Kan ditarik pakai skoci itu. Ya. Nah, dan dia mengetahui dia kondisinya. Nah, kemudian barang itu rencananya kan kata dia ya, kata dari, karena ini kan cuma kurir aja. Betul. Katanya cuma di daerah Jakarta saja. Enggak, maksud saya setelah diambil oleh kepolisian Ya. akan dikemanain itu barang? Dihancurkan? Nanti kita musnahkan. Dimusnahkan? Nah, kita musnahkan, kita sisihkan untuk pembuktian di pengadilan. Nanti kita pemusnahan. Artinya Pak, kalau misalnya kapal bisa menyelundupkan hal seperti itu, artinya ada petugas-petugas juga yang oknum juga dong untuk bisa begitu, benar nggak? Nah, jadi kita belum dapat informasi itu ya, karena kapal itu pun juga orang luar negeri semua. Oh itu orang luar semua? Semua orang luar negeri semua. Yang kemarin ini baru sejarah ya, 1 ton sabu dengan kapalnya kita tangkap itu sejarah baru kali ini. Saya sempat membaca berita kemarin, kalau nggak salah Pak Tito atau siapa gitu mengatakan bahwa itu bahkan ada oknum polisi yang mengawal pada saat itu. Oh itu lain cerita. Itu lain cerita. Lain Ya? case, Lain lain cerita. case, Tapi lain case. tapi artinya kenapa saya bawa? Artinya kalau misalnya bisa seperti itu, artinya memang uangnya menggiurkan sekali Pak. Ya ini saya sebenarnya tidak mau menyampaikan masalah uang ya, nanti masyarakat bisa terkontaminasi. Betul. Mindsetnya nanti lebih baik finish itu. Tapi kalau 1 ton, jadi 1/10 harganya di tempat di Cina sana. 1/10-nya 1/10-nya Ya, berarti 10 kali lipat jualnya di situ. dijual di Indonesia 10 kali lipat. Itu di situ. Wow. Itu ya. 1/10 di sana, 10 kali lipat dapat di Indonesia. Ya. Saya tidak usah bagaimana Ya, mencampurkan baik. jumlahnya. Itu berapa orang itu Pak Gitu. pada saat itu? Ada awalnya 4 orang saja. 4 orang. Bukan petugas. Anggota yang ikut Anggota main ikut. gerbong. Anggota ikut 1 regu ya. Ada banyak sekitar orang 15-an kita. 15-an. Itu kan banyak kita kemana-mana itu. Terjadi baku tembak? Dia lari aja. Ya karena kan di pantai di hotel di Anyer itu. Nah, kemudian dia mau turun, dia melihat ada petugas, kemudian dia ada yang lari. Ya kita lumpuhkan di situ. Kita tidak tegas. Makanya saya sampaikan di sini juga Mas Dedi ya, bahwa ini kebanyakan orang asing sudah banyak yang kita lakukan tindakan tegas ya. Betul. Dari Malaysia, dari Cina, dari Taiwan, dari Afrika ya. Ada ya beberapa yang sudah kita lakukan tindakan tegas. Makanya saya mengimbau di sini ya kepada warga negara asing yang akan merusak pengadilan Indonesia dengan narkotika, akan menghadapi kepolisian dengan tindakan yang tegas-tegasnya kita lakukan di situ. Pasti ya. Pasti kita tidak tegas. Pasti ya. Ya. Kan. Oke, luar biasa. Keren banget. Dan kita tahu juga kemarin aja bahkan ada sampai hukuman mati segala Pak. Ya betul. Sampai berarti artinya kepolisian tidak main-main untuk hal ini. Anggota pun kalau terlibat kita pecat. Anggota pun Anggota pun kita pecat.
Kita udah komitmen Bapak Kapolda. Gitu. Untuk anggota main-main narkoba, ya PTDH. Gitu. Berarti sebegitu merusaknya Pak? Ya itu. Sebegitu merusaknya. Makanya jangan sampai, makanya kembali kita sampaikan, jangan sampai orang asing malah mau menjajah kita Iya, betul. dengan narkoba. Jajah dengan hal yang lain. Hal yang lain. Makanya Oke. kita tidak tegas berarti. Harus tindak tegas. Nah Pak, ini pelaku kan udah ditangkap Pak ya. Iya. Pelakunya jadi mempunyai efek jerah nggak? Ini pelaku ini kan berganti-ganti gitu ya. Pelaku ini berganti-ganti dan ini tidak kenal dengan pelaku yang lain. Seperti yang di dermaga, yang di ABK kapal 5 orang ini. Dia nggak kenal dengan yang ada di darat, dia nggak kenal. Semua yang kendalikan dari Cina semua. Dan ini dia bawa ini dia mendapat keuntungan satu orang itu 200 juta. Satu orang? Satu orang. Kalau yang di kapal tadi 400 juta per orang. Per orang? Ya, per orang. Per orang? Ya, sebenarnya. Ya. Terus habis ditangkap nanti dia nggak jerah nggak Pak? Ya, nanti makanya kan kita mengharapkan ada hukuman yang terberat-beratnya lah. Berarti ketika ketangkap itu jadi apa namanya tidak dibalikan ke negaranya ya? Ya. Karena Kita sudah proses. yurisdiksinya Indonesia pada saat itu terjadi ya? Ya, betul. Oke baik, Pak luar biasa sekali atas kinerjanya Pak. Bangga sekali dengan kepolisian Indonesia. Sama-sama ya. Oke. Seperti tadi Pak Argo sudah mengatakan bahwa apabila Anda dari orang asing menyelundupkan narkoba ke Indonesia atau siapapun itu, kepolisian akan menindak Tegas. tegas ya Pak ya. Oke sekali lagi Pak, coba sampaikan sekali lagi terakhir Pak. Kepada warga negara asing yang akan merusak bangsa Indonesia ya, merusak bangsa Indonesia dengan narkotika, berarti perang dengan kepolisian akan kita tindak tegas. Baik, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan membahas tentang artis-artis yang tersandung kasus narkoba. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.